Baik, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini Allah pertemukan kita semua dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Edumind, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang bagaimana strategi pemasaran sekolah Islam. Bapak Ibu semua, alhamdulillah dengan izin Allah malam hari ini kita bisa bertatap muka kembali. Alhamdulillah kita kembali berada dalam satu majelis di tempat ini atau di link Edumind ini. Semoga berkumpulnya kita menjadi perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua, khususnya yang hadir di webinar malam hari ini, senantiasa Allah berikan kekuatan tentunya untuk senantiasa istiqomah dalam sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya alamin. Bapak Ibu, baik Bapak Ibu semua, mohon izin saya mute dulu ya untuk suara yang baik. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah telah hadir narasumber kita yang alhamdulillah dengan setia mendampingi kita di beberapa pertemuan dengan tema yang berbeda, yaitu Ustadz Dr. Supangat MA. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih telah berkenan bersedia di tengah-tengah kesibukannya beliau bisa hadir beserta kita di link Zoom ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi amal soleh tentunya bagi beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sekali lagi mengajak kepada Bapak Ibu untuk sama-sama mensyiarkan kegiatan yang bermanfaat ini dengan satu harapan semoga kultur akademik dan budaya diskusi di kalangan para guru ini menjadi terbangun tentunya, sehingga bisa berdampak positif bagi pendidikan di Indonesia. Itu harapan kami, dan selanjutnya Bapak Ibu dipersiapkan segala sesuatunya, perangkat audio, video, catatan tentunya, dan juga kopi atau tehnya, serta camilannya dipersiapkan juga supaya lebih fokus. Masya Allah. Bapak Ibu semuanya, insya Allah sekali lagi, tema pada malam hari ini adalah strategi memasarkan sekolah Islam. Bagaimana strategi memasarkan sekolah Islam? Insya Allah nanti akan dibahas secara tuntas oleh narasumber kita. Dan bagi Bapak Ibu semua yang membutuhkan e-sertifikat, silakan untuk bisa menghubungi nomor admin dari Edumind. Bapak Ibu semua, marilah kita sama-sama membuka acara malam hari ini supaya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber, pada Ustadz Dr. Supangat MA. Kami persilahkan. Silakan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya memberikan apresiasi yang luar biasa bagi teman-teman Edumind, Pak Hidayatullah dan tim yang terus memfasilitasi kita untuk bisa diskusi tentang hal-hal yang dibutuhkan di dunia pendidikan.
Dan hari ini saya mendapatkan amanah untuk mendiskusikan tentang tema bagaimana mensukseskan PPDB atau memasarkan sekolah Islam. Tema ini saya jujur ini adalah passion saya. Saya cukup serius menangani hal ini karena saya merasa bahwa banyak sekolah Islam, banyak pesantren yang kemudian memberikan apa namanya kebanggaan bagi masyarakat dan juga memberikan kesejahteraan bagi guru-guru, bagi para ustadz, ustadzah di saat sekolah atau pesantren tersebut memiliki jumlah siswa atau santri yang banyak. Jadi memiliki siswa atau santri yang banyak itu secara umum itu adalah hal yang anugerah, itu hal yang sangat positif. Efeknya banyak sekali. Salah satunya adalah efek pada nama besar lembaga dan juga kesejahteraan bagi semua yang ada di dalamnya. Hingga saya senang sekali kalau melihat ada sekolah-sekolah yang memiliki siswa atau santri yang lumayan banyak. Dan memiliki siswa atau santri yang banyak ternyata tidak hanya aspek kesejahteraan saja yang menjadi konsentrasi. Namun ini juga menjadi potensi. Potensi bagi pesantren, sekolah, lembaga pendidikan untuk berdakwah lebih besar lagi. Jadi semakin banyak santri, semakin banyak siswanya, maka semakin besar juga potensi dakwah yang diberikan oleh lembaga pendidikan dan para gurunya. Dan semakin besar juga dakwah yang diberikan, maka potensi amal jariah, terutama ilmu yang bermanfaat, itu sangat besar sekali. Yang akan mengalir terus, walaupun kita sudah tidak ada. Sehingga saya merasa ini hal yang penting untuk digarap di lembaga-lembaga pendidikan Islam atau di pesantren atau di sekolah. Ya qadarullahnya ilmu tentang marketing ini hampir tidak hampir tidak banyak dibahas. Saya ngajar di kampus negeri dan kampus swasta di UIN Jakarta dan juga di Universitas An-Nur, Kalamal Ma'wa. Dan padahal di level pasca sarjana saya fokus mengajarnya. Itu pun hampir tidak banyak bicara tentang aspek ini, aspek marketing ini, aspek bagaimana cara mendapatkan siswa yang banyak atau santri yang banyak. Bahkan di jurusan yang saya terlibat intens, yaitu di manajemen pendidikan Islam, di jurusan tersebut pun materi tentang ini juga nggak begitu banyak. Ada misalnya dasar-dasar manajemen gitu ya, ada manajemen strategik ya, itu nyinggung, hanya menyinggung saja salah satunya isu tentang marketing sekolah atau tentang PPDB ini, hanya menyinggung. Sementara fokus pada marketing itu hampir tidak ada. Dengan demikian maka banyak sekolah yang memiliki SDM yang agak susah untuk fokus pada isu ini, isu marketing sekolah. Padahal ini penting. Santri yang banyak berefek pada tadi yang saya sampaikan, kesejahteraan juga berefek pada dakwah. Santri yang sedikit berefek juga pada aspek-aspek tersebut. Nah, alhamdulillah ini qadarullah, masyaallah ya, Pak Hidayatullah yang hadir sudah 182. Padahal isu ini itu hampir isu yayasan. Ya, mentok-mentok wakil kepala sekolah. Biasanya wakil kepala sekolah, yayasan ini
isu tentang marketing sekolah ini penting, tapi ranah di aspek guru, ya, di aspek pendidikan yang bersifat teknis ya, pembelajaran ya, itu tidak menyentuh. Tapi alhamdulillah qadarullah ini saya terima kasih nih dengan EduMind ya, bisa menghadirkan 188 sekarang. Bayangan saya hanya sekitar 30-40 orang nih Pak Hidayatullah, ternyata ratusan juga yang hadir. Dan ini menunjukkan moga-moga apa yang menjadi diskusi kita hari ini itu memiliki manfaat bagi kita semua. Insya Allah saya akan coba mengeksplor ya, bagaimana strategi-strategi untuk mensukseskan PPDB ini. Qadarullah dari semua isu tentang manajemen, tentang guru, tentang pembelajaran, tentang kurikulum yang menjadi konsentrasi atau ekspertis saya, marketing sekolah atau sukses PPDB ini saya menulis hampir 12 buku sederhana tentang isu-isu ini. Ya, ada yang langsung judulnya strategi memasarkan sekolah Islam, ada yang judulnya branding sekolah Islam, ada juga bagaimana strategi captive market, dan juga termasuk buku handbook ya. Nah, ini dari semua itu sebenarnya buku intinya dari strategi memasarkan sekolah Islam. Yang lain lebih memperkaya untuk membuat isu tentang strategi memasarkan sekolah Islam ini menjadi lebih spesifik, lebih mudah, lebih membuat para pengelola sekolah itu merasakan tidak susah mencari siswa. Karena saya sering menyampaikan bahwa mencari siswa di sekolah itu sebenarnya lebih mudah ya daripada jualan es. Karena kalau kita jualan es itu kita tidak tahu siapa yang haus. Ya kalau ngelihat Pak Hidayatullah sih kayaknya haus ya, tapi kan kita tidak tahu haus atau tidak ya. Dan ketika ditanya haus, ya kalau malam jelas bisa kita tawarkan. Kalau siang kan bisa jadi puasa, apalagi hari ini hari Senin. Nah jadi kita tidak tahu siapa eh, yang akan minum atau yang haus gitu ya. Tetapi kalau kita memasarkan sekolah Islam atau PPDB lebih jelas sebenarnya Pak Hidayatullah. Kalau kita memasarkan SD sudah jelas tuh TKB yang akan sekolah ke SD gitu. Kalau kita mencari siswa SMP sudah jelas tuh. Anak kelas 6 yang akan masuk ke kita. Kalau kita mencari siswa SMA jelas anak kelas 9 dan demikian pun perguruan tinggi dan yang lainnya. Jadi jelas. Jadi yang kita tuju sudah jelas. SD ketika kita mau SMP, SMP ketika mau SMA udah jelas. Jadi sebenarnya ini mudah. Nah, tetapi memang eh, perlu strategi-strategi. Nah, hari ini kita akan mengungkap tentang strategi-strategi teknis ya. Nah, ini sudah 200 orang, Pak Hidayatullah ya yang bergabung. Pak Hidayatullah, saya ingin pastikan apakah slide saya berubah atau tidak. Ada perubahan? Sudah. Ya, Oke, baik. Jadi ketika bicara tentang sukses PPDB ya di sekolah Islam, sebenarnya kuncinya di tiga aspek ini. Ya, tiga aspek ini menjadi kunci ya. Yang pertama adalah mutu KBM. Yang kedua mutu pelayanan dan yang ketiga adalah mutu promosi. PPDB biasanya dia masuk di ranah yang ketiga, yaitu mutu promosi. Tapi sebelum mutu promosi ada mutu pelayanan dan mutu KBM. Mengapa? Karena kalau kita memiliki sekolah yang mutu pembelajarannya itu sudah dikenal dengan baik, maka promosinya itu tidak akan serius, santai aja. Bahkan tanpa promosi sudah selesai. Ya, seminggu yang lalu saya dengan 2 minggu yang lalu sekitar saya dengan Pak Hidayatullah
ke sekolah ya, bersama berdiskusi tentang kurikulum merdeka di Ibnu Taimiyah. Dan di pesantren Ibnu Taimiyah itu sudah tutup Pak Ida itu loh, PPDB-nya. Di mana yang lain itu baru buka, mereka sudah tutup. Nah ini kan keren ya Ibnu Taimiyah, karena memang mutunya sudah apa namanya diketahui dan terbukti. Demikian pun kira-kira beberapa bulan yang lalu saya memberikan pelatihan di sekolah di daerah pesantren juga, di daerah Cirebon ya, Kuningan ya, di daerah Kuningan. Nama pesantrennya Husnul Khotimah. Nah itu juga sama, sudah 150 orang itu sudah yang apa diseleksi ya. Dan itu luar biasa ya. Padahal pesantrennya ya saya pikir tidak di pinggir jalan utama ya, harus masuk. Saya pun harus di-guide ya untuk bisa nyampe di sana oleh salah satu ustadz di sana. Yang pesantren di sana adalah orang-orang di sini juga, orang-orang Jakarta, Jabodetabek, banyak sekali yang di sana. Jadi kalau mutu KBM-nya sudah beres, sebenarnya nggak perlu apa namanya, nggak perlu promosi, sebenarnya sudah terkunci ya, mudah. Bagi teman-teman yang daftar misalnya di perguruan tinggi seperti eh, Lipia misalnya, ya itu nggak perlu flyer, tapi ditunggu-tunggu tuh kapan buka pendaftarannya dan karena memang mutunya bagus. Nah, apalagi nanti kita akan lihat contoh salah satunya Gontor ya. Nah, jadi yang pertama mutu. Jadi kalau mutunya bagus, beres. Nah, kalau mutunya dirasa butuh waktu, belum, maka masuklah ke aspek yang kedua yaitu pelayanan. Jadi masuk ke aspek yang kedua yaitu pelayanan. Nah, kalau kita merasa kurang baik di mutu, belum terlihat mutunya, maka cobalah masuk ke ranah yang kedua ini, yaitu di ranah pelayanan. Di ranah pelayanan ini, jadi bagaimana kita menjadi sekolah yang baik, gitu ya. Yang tingkat komplainnya itu kalau bisa nihil ya. Jadi kalau sekolah tingkat komplainnya nihil atau minim sekali komplainnya, ya sebenarnya promosi atau PPDB tidak akan susah. Jadi satu dan dua ini sebenarnya harus digarap oleh sekolah, mutu KBM dan mutu pelayanan. Insya Allah kalau dua itu digarap dengan baik, maka mutu promosinya akan mudah. Namun, jika mutu pelayanannya juga kadang-kadang masih PR, ya, maka kita akan mati-matian betul di aspek mutu promosi. Akan habis-habisan energi, tenaga kita keluarkan untuk mutu promosi ini. KBM, pelayanan, kuatkan, baru kalau dirasa agak lemah, promosinya dikuatkan. Nah, kita akan masuk satu-satu ya, tapi kita akan lebih banyak di mutu promosi, karena kita tidak bicara di mutu KBM dan mutu pelayanan. Kita lebih pada mutu promosi. Nah, ini kalau kita lihat mutu KBM itu biasanya di 7 aspek ini ya. Karena kehebatan di sekolah-sekolah Islam itu kehebatannya biasanya di salah satu 7 ini Pak Ida. Apakah karena diniyahnya ya, keislamannya, kajian kitab kuningnya, kajian nahu sorobnya kuat gitu ya, tafsirnya kuat gitu ya. Nah, ada beberapa pesantren atau sekolah yang kuat di aspek dunianya itu. Ada sekolah juga yang unggul di aspek Qur'annya ya, hafalannya lulus dari situ 30 juz ya. 1 tahun 3 juz, 1 tahun 5 juz, itu luar biasa. Kemudian ada yang unggul sekolah Islam itu di adiwiyatanya karena kepedulian lingkungan ya. Banyak apa namanya hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang bagaimana kita peduli tentang alam. Jadi ada banyak sekolah yang fokus di aspek adiwiyata. Ada yang sekolah yang banyak fokus juga di aspek yang keempat, bilingual, baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab ya. Ada juga yang karakter, ada juga yang olimpiade, ada juga yang sifatnya teknologi IT. Nah, biasanya salah satu dari 7 ini ya. Kalau kita lihat gambar di sebelah ada tulisan Gontor, nah itu kita ketahuan nih keunggulannya biasanya kalau Gontor itu di bilingual, karakter, dan juga di diniyah, keislaman.
Jadi kekuatan 3 itu nongol sekali kalau kita bicara tentang pesantren gontor. Nah, kalau kita punya keunggulan yang kuat di sini, kuatkan keunggulannya, seriusin, insya Allah kita akan tidak capek untuk promosinya. Yang kedua, jika kita merasa cukup lemah di mutunya ya, karena mutu itu butuh mutu yang diakui oleh banyak orang, yang brandingnya kuat itu butuh waktu. Ya kalau kita lihat Gontor itu, umurnya Gontor itu sudah berapa tahun ya, lebih tua Gontor daripada Indonesia bahkan. Jadi udah ratusan tahun. Ya, nah kalau kita dirasa agak lemah di mutu, belum terlihatan ya, mutu belum kelihatan, maka kita kuatkan di pelayanan atau di pelayanan prima ini, kuatkan betul pelayanannya. Pelayanan prima itu sederhananya begini, jadikan pesantren kita atau sekolah kita itu lebih dicintai oleh anak-anak, lebih merasa anak-anak nyaman daripada di rumah mereka. Kalau pesantren anak-anak kita merasa lebih nyaman di pesantren kita, di lembaga pendidikan kita, di sekolahan kita, dibanding di rumahnya, ini menunjukkan bahwa pelayanan kita bagus. Salah satu indikasinya seperti itu. Nah, ini mengapa kita perlu ada pelayanan prima? Karena semakin banyak sekolah, sekolah yang lain atau pesantren yang lain lebih agresif, orang tuanya lebih pinter-pinter sekarang, manja lagi. Kemudian tahunya mereka puas dan kecewa. Sekolah kita sendiri juga harus terus bergerak dan kemudian kita harus amanah untuk menjalankan semua yang diberikan pada kita. Nah, ini mengapa alasan untuk kita fokus di pelayanan. Namun hari ini, malam ini kita tidak fokus di aspek pelayanan prima dan tidak fokus juga di aspek mutu KPM. Walaupun dua hal itu adalah hal penting. Kita akan fokus aspek yang terakhir, yaitu aspek mutu promosi. Nah, inilah yang menjadi konsentrasi kita pada malam hari ini. Bagaimana kita mempromosikan sekolahan kita supaya lebih eh, dikenal, kemudian apa namanya PPDB-nya juga lebih mudah, sukses mendapatkan siswa atau santri barunya. Nah, Iwa semuanya, saya ada 11 buku ya. Ini minus handbook ya. Kalau sama handbooknya berarti ada 12 buku. Ini buku yang saya tulis. eh, Buku-buku sederhana ya. Jadi kalau nanti dirasa membutuhkan buku ini bisa menghubungi Eduman atau langsung WA ke saya. Untuk saya kirimkan PDF-nya insya Allah. Nah, jadi ada beberapa buku yang saya tulis tentang apa suksesnya, bagaimana mensukseskan PPDB atau memasarkan sekolah Islam. Buku yang pertama itu strategi marketing PPDB di sekolah Islam. Ini adalah buku induknya ya. Jadi nomor satu itu buku induknya. Sementara yang nomor dua dan selanjutnya ini lebih kepada menjelaskan secara teknis buku nomor satu. Ada buku tentang berperan mensukseskan PPDB itu kepanitiaan. Ada loyalitas mitra. Nanti saya akan jelaskan sedikit konten dari masing-masing buku ini. Tapi ini adalah buku-buku yang sengaja saya tulis untuk memudahkan bagaimana proses uh, mendapatkan siswa. Yang lagi booming, yang lagi diskusi dengan tim, saya dengan tim adalah buku yang nomor 5 itu lagi booming itu yaitu buku Sukses PPDB dengan Strategi Keberkahan. Nanti secara khusus saya akan menyampaikan di aspek terakhir ya di presentasi kita hari ini. Jadi aspek keberkahan itu penting bagi sekolah Islam ya. Itu tidak ada teorinya secara marketing ya, tetapi murni itu teorinya teori keyakinan ya. Nanti kita lihat di khususnya di buku nomor 5. Nanti kita akan lihat detailnya. Baik, iya semuanya. Jadi em, diskusi tentang PPDB itu sebenarnya tahapannya ada 4 ini. Inilah empat tahapan dari suksesnya PPDB. Pertama, suksesnya PPDB itu, jadi tahapannya itu ada 4 tahapan.
Kan kalau dirutut dari belakang, ya, sebelum jadi siswa kita, biasanya orang tua membayar dulu kan, membayar dulu sejumlah uang tertentu ke sekolahan kita. Nah, ini disebut dengan tahapan atau strategi melunasi. Kemudian sebelum melunasi biasanya booking. Booking itu strategi yang ketiga, itu namanya membayar. Nah, sebelum membayar itu beli formulir. Itu strategi meyakinkan, itu strategi nomor dua. Dan strategi yang pertama itu hadir dulu ke sekolahan kita. Jadi itu kalau dilihat secara mundur. Nah, sekarang kalau dilihat maju, jadi pertama hadirkan dulu sebanyak mungkin orang ke sekolahan kita. Hadirkan dulu sebanyak mungkin calon siswa, calon santri, calon orang tua ke pesantren kita. Hadirkan sebanyak mungkin. Dari yang hadir itu diyakinkan supaya beli formulir. Dari yang sekian banyak beli formulir, ini tahapan dua, masuk tahapan ketiga, kita pastikan supaya mereka itu membayar atau booking. Dari yang sudah booking itu, kita lanjutkan supaya orang tua melunasi biaya PPDB. Jadi ada 4 tahapan. Hadirkan, yakinkan dengan membeli formulir, membayar dengan booking, dan melunasi total biaya PPDB. Jadi sebenarnya tahapannya 4 ini. Semua buku saya tadi yang sekitar 11 buku plus 1 handbook, 12 buku hanya bicara pada 4 ini. Jadi tidak apa namanya tidak keluar dari 4 ini. Jadi 4 tahapan ini itu yang dibahas dari semua buku itu. 4 ini sebenarnya kalau disingkat itu sebenarnya hanya 3. Hadirkan ya sebanyak mungkin ke sekolahan, ke pesantren kita. Yakinkan sampai mereka beli formulir, kemudian pastikan sampai mereka membooking atau membayar biaya booking. Kalau sudah biaya booking, jadi misalnya biaya masuk sekolahan kita itu 3 juta, nah bookingnya 1 juta. Ya, atau 300.000 gitu. Biaya masuk sekolahan kita misalnya 10 juta, bookingnya 2 juta atau 3 juta. Biaya masuk sekolahan kita itu 30 juta, biasanya bookingnya sekitar 5 juta atau 10 juta. Nah, misalnya. Jadi kalau sudah booking, insya Allah akan menjadi bagian dari santri atau siswa di sekolah atau di pesantren kita. Jadi tahapannya sebenarnya cukup 3 saja. Menghadirkan, meyakinkan, memastikan. Nah ini harus dipahami ya, menghadirkan itu orang hadir ke tempat kita, meyakinkan itu orang yang beli formulir, memastikan itu orang yang sampai booking. Nah sebenarnya sekali lagi 11 buku itu bicara tentang ini. Ciri menghadirkan adalah adanya nomor telepon, nomor WA. Jadi jumlah nomor WA, jumlah nomor telepon itulah jumlah menghadirkan. Ciri meyakinkan adalah jumlah yang terbeli formulirnya. Ciri memastikan adalah jumlah yang terbooking. Jadi 3 ini kita akan ungkap secara detail malam ini ya. Bagaimana strategi menghadirkan, bagaimana strategi meyakinkan, bagaimana strategi memastikan. Nah ini yang kita lihat ya. Karena kadang-kadang berhenti di tengah ya. Menghadirkan, orang sudah hadir, tapi nggak ada yang beli formulir. Gimana caranya supaya beli formulir ya? Nah, jadi menghadirkan, meyakinkan, kemudian memastikan. Kadang-kadang sudah beli formulir, jadi booking. Nah, gimana caranya supaya bisa booking? Nah, 3 isu ini yang kita akan bahas di malam ini. Pertama, menghadirkan, kemudian meyakinkan, baru memastikan. Namun, ada tahapan sebenarnya sebelum menghadirkan. Tapi itu sebenarnya bukan masuk tahapan, tapi lebih pada persiapan. Nah, jadi persiapan PPDB, persiapan marketing sekolah. Jadi tahapan pertama itu persiapan. Sebenarnya belum masuk tahapan karena ini persiapan sebelum buka PPDB-nya.
Tapi ketika PPDB sudah buka, nah itu baru tahapan pertama menghadirkan. Kalau sudah menghadirkan, meyakinkan, memastikan. Nah, kita masuk ke tahapan pertama ya. Kalau dimasukkan persiapan tahapan boleh juga. Jadi persiapan lebih kepada sebelum PPDB dibuka. Nah, jadi kalau sekarang ini pasti semua sudah buka PPDB-nya nih. Nah, masa persiapannya sudah. Nah, tapi persiapan ini juga bisa dilakukan dalam proses PPDB juga bisa dilakukan. Jadi tidak harus sebelum, sebaiknya sebelum. Tapi kalau dalam proses juga boleh. Kita bahas di persiapan. Di persiapan ini ada 4 buku yang membahasnya ya. Persiapan PPDB ini ada sekitar 4 buku. Yang pertama adalah di buku strategi marketing ya. Di situ membahas persiapan. Buku strategi marketing ini hampir semuanya dibahas, baik persiapan maupun tahapan menghadirkan, tahapan meyakinkan maupun memastikan. Semuanya ada dalam buku nomor 1 itu. Tapi buku nomor 2 itu lebih banyak pada persiapannya. Buku nomor 2 itu adalah siapa yang berperan mensukseskan PPDB atau dalam bahasa kasarnya adalah panitia PPDB. Nah, panitia PPDB itu menentukan seserius apa lembaga kita, pesantren kita, sekolah kita dalam menangani PPDB. Jika buku yang kedua ini menjelaskan detail ya tentang apa saja yang harus dimiliki ke dalam kepanitiaan. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, apa tugasnya, seksi-seksinya apa saja ya, apa namanya, bagian media sosial, bagian psikotes dan yang lainnya, macam-macam. Nah, ini dibahas di buku kedua itu, yaitu siapa saja yang berperan mensukseskan PPDB. Jika sekolah atau lembaga itu serius mengurusin PPDB ini, maka biasanya levelnya itu yang ngurusin PPDB ini minimal wakil kepala sekolah. Jadi ketua PPDB-nya itu adalah wakil kepala sekolah. Ini standarnya begitu. Ada sekolah yang lebih dari itu. Jadi ada yang selevel kepala sekolah. Jadi namanya manajer promosi sekolah atau manajer PPDB atau manajer marketing atau manajer promosi. Apapun namanya. Jadi selevel kepala sekolah. Wah, ini berarti lebih serius nih. Berarti malah merasakan bahwa PPDB itu ditangani serius. Ada juga yang lebih dari itu, yaitu direktur marketing. Jadi di atasnya kepala sekolah ya. Nah, biasanya ini yang sekolah-sekolahnya itu lintas ya. Ada TK, ada SD, ada SMP, SMA gitu ya. Ini ada beberapa apa namanya? Ada beberapa apa jenjang. Nah, itu biasanya ada direktur sekolah membawahi kepala-kepala sekolah, ada direktur marketing membawahi. Nah, itu serius, sangat serius sekali. Namun ada yang di bawah juga wakil kepala sekolah, se, ada sekelas koordinator lah, ada sekelas koordinator untuk menangani itu biasanya guru-guru ya, guru yang lumayan senior atau guru yang punya pengalaman di bidang ini. Tapi levelnya masih di bawah wakil kepala sekolah ada kayak gitu. Namun saya tidak rekomendasi ya, tapi ada juga PPDB ini dibebankan atau diberikan kepada staf administrasi ya, staf administrasi yang di depan yang menerima uang juga menerima PPDB. Saya tidak rekomendasi ya karena memang itu bukti kita kurang serius tentang PPDB. Karena biasanya kalau staf dia kan taunya hanya menginfokan saja berapa masuk sekolahan kita. Dia diinfokan uangnya, tapi tidak pernah bukan tidak pernah, tapi jarang memberikan penguatan. Nah, ini nomor 2. Buku nomor 2 itu berperan mensusun PPDB itu lebih kepada siapa saja yang harusnya kita susunan panitianya itu seperti apa di PPDB itu. Kemudian di buku ketiga ini bicara juga di persiapan ini, tentang pelayanan prima. Jadi, salah satu pelayanan primanya adalah bagaimana kita punya ruang PPDB sendiri. Jadi ketika ada orang nanya-nanya tentang sekolah itu di tempat yang nyaman, ruangannya ber-AC, nyaman, kursinya enak didudukin, ngobrolnya juga asik gitu ya. Tanya-tanyanya nyaman gitu. Jadi
betah di situ. Kalau perlu ditambahin TV, ada Infokus, ada piala-piala dan macam-macam. Ini masuk di pelayanan prima, di buku pelayanan prima ini. Masih di aspek apa namanya persiapan itu adalah strategi branding. Jadi kita bagaimana menguatkan media sosial, disiapin semua hal-hal yang terkait dengan media sosial itu disiapin. Ya YouTube-nya mana, no, WA admin, WA untuk khusus PPDB mana, kemudian Facebook-nya mana, IG-nya mana, TikTok-nya mana. Nah ini disiapin semua. Nah branding itu tidak hanya yang bersifat media sosial, juga buletin ya, buletin prestasi anak-anak, prestasi guru, prestasi sekolah, prestasi bahkan orang tua gitu ya. Apa namanya siapa saja orang tua atau testimoni orang tua dan yang lain ini terkait dengan persiapan ini disiapin semua sebelum PPDB dibuka. Nah, ini namanya tahapan persiapan. Apa saja yang dilakukan di tahapan persiapan ini buku-bukunya ya. Tapi apa saja yang perlu disiapin? Nah, inilah yang perlu disiapin. Misalnya ada target plan. Jadi kita itu merencanakan dapat siswanya berapa? Dapat berapa? Kita merencanakan dapat 100. Oke, dapat 100. Kita mulai buka kapan? September. Oke, bulan September. Nah, kalau dapat 100 itu kapan? Dapat 100 itu nanti di bulan Juli tahun depan. Kalau dapat 100 di bulan Juli tahun depan, nah di bulan Januari tahun besok itu, ini kan sebentar lagi masuk Januari. Kita harusnya dapat berapa sudah? Oh, harusnya sudah dapat 50, dapat setengah misalnya. Nah, kalau Januari sudah dapat 50, nah bulan Desember ini kita harus dapat berapa? Ya dapat 40. Kalau sekarang dapat 40, ya bulan Oktober, bulan November, dan bulan akhir bulan September itu dapat berapa? Nah, itu namanya target line. Jadi kita punya perencanaan. Punya perencanaan. Jadi kalau kita rencanakan misalnya bulan September ini dapat 5, ternyata kenyataan ini kita dapat 7, maka kita akan mengatakan, yes, insya Allah target mendapatkan 100 tercapai. Mengapa? Karena bulan September sudah sesuai dengan target. Namun kebalikannya, bulan September rencananya 5, datanya 1 aja belum ada yang beli formulir. Waduh, ini punya beresiko ini kita nggak akan nyampe itu nanti 100. Coba bayangkan, di bulan September saja sudah diakui, ya, di bulan September saja sudah diakui gagal dan suksesnya PPDB kita. Padahal baru bulan September. Ini namanya target plan. Di beberapa sekolah, ya, target plan ini dilakukan tidak per bulan, tapi per minggu, ya, per minggu. Minggu pertama bulan September berapa? Minggu kedua bulan September berapa? Nah, ini salah satu ya, itu nomor 1. Ada nomor 2, 3, 4, 5. Nanti kita diskusikan ini saya harus mempertimbangkan waktu juga ya. Jadi ada banyak tuh, ada 1, 2, 2 itu kebijakan keputusan. Jadi biaya sekolahnya sudah ada ya, jangan sampai buka PPDB biayanya belum ada. Mapping sekolah dari mana aja sekolah-sekolah yang akan kita apa yang kita mapping. SD-SD-nya itu SD mana aja sih kalau kita PPDB SMP? Kalau kita PPDB SMP eh, SD, PPDB SD, TK-TK-nya mana aja? Kalau kita PPDB TK, nah ini yang sering bertanya nih. Kalau PPDB TK itu di mana? Nah, nanti kita akan masuk di aspek ada buku khusus tentang PPDB TK. Mitra-mitra usaha di sekitar sekolahan kita itu apa saja? Nah, itu yang menjadi salah satu kunci dari PPDB dari TK. Nah, contohnya nanti secara khusus kita akan bahas untuk yang TK di sesi me, di sesi menghadirkan. Di sesi menghadirkan nanti kita akan bahas salah satunya buku tentang sukses TK. Nah, ini persiapan kayak gitu ada nomor 1, 2, 3.
program PPDB. Nah, itu program PPDB itu harus disiapin. Kapan apa namanya brosur selesai, kapan dibagikan brosur, kapan presentasi ke sekolah-sekolah, kapan kunjungan, kapan open house, kapan macam-macam itu, kapan psikotesnya dan macam-macamnya. Itu ada program PPDB. Kalau bahasa kasarnya ada kalender akademik. Nah, ini ada kalender PPDB. Sekolah kan punya kalender akademik. Nah, PPDB juga punya kalender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 19 item untuk mempersiapkan. Banyak ya? Banyak. Jadi, upayakan ketika kita mau mempersiapkan PPDB itu, item-item ini selesai. Disiapkan dengan baik. Nanti kita bisa diskusikan. Nanti teman-teman boleh mendiskusikan nomor berapa yang perlu saya jelasin. Ini aspek pertama, persiapan. Ini belum melangkah ya, baru mau buka PPDB. Jadi PPDB kalau buka September, ya ini harus dimulai dari bulan Juli, sudah disiapin. Supaya bulan September sudah buka. Kita masuk tahapan pertama. Setelah PPDB kita buka, kita masuk tahapan pertama, bagaimana menghadirkan sebanyak mungkin orang tua dan calon siswa atau calon santri ke sekolah atau ke pesantren kita. Nah, bagaimana menghadirkannya? Nah, inilah apa namanya eh, kita akan ungkap strategi menghadirkan. Nah, ada beberapa buku, ada 6 buku untuk fokus pada menghadirkan ini. Nah, tadi yang saya sampaikan ya, salah satu adalah menghadirkan untuk TK ya, karena TK ini PR ya, bagaimana cara menghadirkan di TK ya, karena kan nggak punya captive ya. Kita lihat dari yang pertama, tentu buku strategi PPDB pada sekolah Islam. Buku itu di semuanya itu di semua tahapan membahas, karena itu buku intinya. Ya. Di persiapan ada, di apa namanya di menghadirkan juga sekarang ada, termasuk di tahapan selanjutnya. Yang kedua, ada buku namanya buku loyalitas mitra. Nah, kita ini harus jaga hubungan baik dengan mitra-mitra kita. Kalau kita SMP, jaga hubungan baik dengan SD-SD. Kalau SD, jaga hubungan baik dengan TK-TK. Kalau SMA, jaga hubungan baik dengan SMP-SMP. SMP-SMP mana? SMP yang sudah menyekolahkan SMA di tempat kita. SD yang mana? SD yang sudah menyekolahkan di SMP kita. Itu adalah mitra spesial kita. Kita harus jaga baik. Silaturahmi sering. Bawain kue. Tawarkan program-program dari sekolahan kita untuk mereka. Dan yang lain. Jadi kita buat mereka nyaman. Kalau perlu ada hadiah gitu ya. Tapi harus dikonsultasikan dengan Dewan Syariah yang tidak melanggar syariah. Nah, itu adalah aspek loyalitas mitra. Jadi kita jaga betul mitra, karena saya tidak apa namanya tidak sedikit melihat sekolah-sekolah itu nggak memperdulikan mitra mereka ya. Kemudian yang ketiga ada buku pelayanan prima. Jadi strategi menghadirkan itu salah satu hal penting adalah di dalam buku pelayanan prima ini membahas tentang bagaimana kita melayani orang tua kita yang ada di dalam. Jadi orang tua kita yang sudah sekolah di tempat kita, kita baik betul sama mereka. Jangan ada komplain. Kalau kita baik sama mereka, insya Allah mereka akan menceritakan sekolahan kita ke tetangganya. Contoh, di sekolahan saya ada orang tua namanya Pak Hidayatullah. Nah, ada tetangga Pak Hidayatullah nanya, Pak Hidayatullah, saya mau nyekolahin anak saya di mana ya? Kalau Pak Hidayatullah itu saya treatment baik, maka Pak Hidayatullah pasti akan merekomendasikan ke sekolah anak saya aja. Gitu. Tapi kalau Pak Hidayatullah mendapatkan treatment yang nggak baik dari saya, dari sekolahnya, wah komplain mulu nggak pernah diberikan solusi dan macam-macam. Maka ketika tetangga Pak Hidayatullah tanya, saya mau nyekolahin anak saya di mana ya? Di mana aja, yang penting jangan di sekolah anak-anak saya. Itu jadi dari awal aja udah membuat apa namanya penghalang ya. Nah, jadi kita harus baik ini dengan
orang tua yang ada yang sudah di kita. Itu benar, baik sekali. Karena kalau bahasanya itu mouth to mouth ya, dari mulut ke mulut, itu banyak sekali. Jujur, dua pesantren yang saya tadi sampaikan, saya ketika ngobrol-ngobrol dengan mereka ya, tapi baru ngobrol singkat ya, bukan riset beneran ya, baru ngobrol-ngobrol. Mengapa kok sampai Ibnu Taimiyah sama eh, pesantren Husnul Khotimah itu begitu membludak siswanya ya? Karena mereka itu rata-rata dari orang tua yang sudah menyentrenkan, sudah mengirimkan menjadi santri di pesantren tersebut. Jadi iklan berjalan dari orang tua masing-masing, orang tua kita, karena mendapatkan pelayanan prima baik. Yang keempat ada buku strategi sukses PPDB TK. Nah ini secara khusus nih yang menghadirkan, karena TK ini spesial. TK itu nggak punya captive. Kalau SD dia punya TK-TK. Kalau TK dia punya SMP, dia punya SD-SD. Kalau SMA dia punya SMP-SMP. Ada kalau TK punya apa? Nah, di buku ini diungkap TK itu sebenarnya punya mitra-mitra ya, mitra-mitra. Nah, biasanya itu mitranya salah satunya mitra usaha. Salah satunya misalnya eh, klinik, klinik di sekitar sekolah kita. Biasanya kalau TK bukan pesantren ya. TK itu kan biasanya di sekitar TK ada klinik-klinik tuh. Kerjasamalah dengan klinik-klinik itu. Oh, mau mereka pasti. Kita bilang sama kliniknya, Bu, saya nitip brosur di tempat Ibu ya. Gitu. Insya Allah, kalau Ibu ada brosur, nanti saya akan sebarkan di orang tua di sekolahan kami. Ya pasti mau. Wong jumlah siswa TK kita lebih banyak daripada konsumen dia. Kira-kira gitu. Demikian pun kita ke laundry-laundry, kita ke toko-toko kue di sekitar itu. Kita ke ustazah, kita ke Bu RT, kita ke Pak RT, kita ke ya kira-kira gitu. Nah, itulah mitra-mitranya TK. Jadi TK ini secara khusus saya bikin buku secara khusus nih untuk mitra TK ini ya, untuk menghadirkan TK karena memang beda dengan SD, beda dengan SMP, beda dengan SMA. Kemudian yang kelima, nah ini pembuatan flyer nih untuk branding sekolah. Banyak sekolah yang kadang-kadang kebingungan membuat flyer. Gimana membuat flyer, flyer apa lagi ya? Bahkan hampir di semua sekolah yang diskusi dengan saya itu flyernya itu tidak kurang dari 5 dalam sehari. Ya, jadi 5, coba sehari 5 gitu. Ada 7 ya, ada yang lebih ya. Ya minimal 3 itu pasti ada lah flyer dalam sehari. Itu kalau nggak ada ide flyer ya susah itu. Makanya saya sengaja bikin buku tentang bagaimana membuat flyer. Di sini ada puluhan, ratusan ya strategi membuat flyer di dalam buku tersebut. Kemudian yang keenam, branding sekolah Islam. Nah ini menghadirkan tuh kuat betul ya dengan media sosial. Jadi flyer-flyer tadi yang udah dibuat share, terus TikToknya, YouTube-nya ini kuatin betul ya. Nah, branding sekolahan kita ini dikuatkan betul, terutama media sosial ya, digital marketing. Yang nomor 6 itu lebih banyak bicara tentang digital marketing. Teknisnya apa saja? Nah, apa cara menghadirkan itu? Nih, ya, ada nomor satu itu mitra sekolah. Jadi mitra sekolah adalah cara untuk kita bisa menghadirkan dengan kita ada kerjasama dengan mitra-mitra itu. Ya, jadi kalau kita bisa melis sekolah mana saja asal anak-anak kita, misalnya kita punya SD, dari TK mana aja nih anak-anak kita? Oh, dari TK sini 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 sini. Kita datengin. Misalnya kepala sekolah TK-nya Pak Hidayatullah misalnya, saya bilang dia datengin Pak Hidayatullah. Pak Hidayatullah, Alhamdulillah dari TK Pak Hidayatullah, TK Cahaya Quran, itu yang sekolah di tempat kami Pak Hidayatullah sudah ada 15 orang. Makasih ya Pak Hidayatullah ya. Dan prestasinya anak-anak Pak Hidayatullah itu luar biasa. Ini ada titipan dari Yayasan Kue 15 dus misalnya gitu ya. Karena 15 siswa misalnya. Ya, tapi itu didiskusikan sama Dewan Syariah ya. Nah, jadi hubungan baik dengan mitra itu. Jadi kalau hubungan kita baik dengan mitra, maka insya Allah
ya insya Allah ini akan memudahkan ya, memudahkan kita untuk menjadikan mitra-mitra itu membantu kita. Akhirnya kata Pak Hidayatullah sama orang tua, Pak, kalau mau sekolah nanti lanjutinnya kemana? Ah, ke sekolahnya Pak Supangat nih, bagus nih. Ini brosurnya nih, ke sana nih. Nah, akhirnya orang pada datang ke sekolah kita. Akas batuan dari mitra-mitra sekolahan kita. Kemudian ada yang kedua, mitra orang tua. Nah, jadi ada orang tua kan yang bangga dengan sekolahan kita ya. Jadi orang tua itu kan ada yang komplain, ada yang biasa-biasa saja, ada yang bangga. Pasti itu. Di sekolahan kita ada yang kayak gitu tuh. Ada yang komplain dulu gitu ya. Ada yang biasa-biasa saja, nggak peduli apa yang terjadi di sekolah, pokoknya anak saya sekolah gitu ya, pulang-pulang udah biasa saja gitu. Tapi ada juga yang orang tua yang ini suka betul dengan sekolah kita. Nah, orang tua yang suka dengan sekolah kita ini jadiin mitra PPDB. Kita datengin ke rumahnya, kita ajak ngomong, kita ajak diskusi, kita bawain kue, Ya, ya, insya Allah dia betul. akan bantu tetangga-tetangga sekolah di tempat kita. Peserta Nah, ini adalah mitra orang tua. undangan gua. Terus ke bawah ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, banyak ini sampai 18 apa namanya strategi ya untuk menghadirkan. Di 18 itu misalnya ada pelatihan ya. Jadi kita nawarin ke sekolah mitra kita, kita punya paket pelatihan. Nah, ini ada di salah satu sekolah di apa namanya di Bogor itu ada menawarkan apa namanya berkisah atau dongeng ya. Ya kalau dulu kepala sekolahnya jago berdongeng, pakai boneka gitu ya. Nah, itu datang ke TK-TK menawarkan dongeng-dongeng atau kisah-kisah yang apa namanya sahabat Nabi atau kisah-kisah apa namanya yang mendidik untuk anak-anak. Dan itu senang sekali guru-gurunya ya karena mendapatkan pelatihan yang gratis ya dari sekolahan kita. Nah, dengan demikian maka kita punya kesempatan untuk berbagi brosur, kita kesempatan untuk dekat dengan mitra dan insya Allah akan direkomendasikan untuk hadir ke sekolahan kita. Baik, kita masuk setelah hadir, kita masuk supaya mereka yakin ya supaya mereka yakin. Yakinnya itu salah satu ciri yakinnya yaitu membeli formulir. Jadi orang yang hadir ke sekolah itu kita yakinkan supaya membeli formulir gitu. Gimana caranya supaya mereka mau beli formulir nih? Nah, ini punya caranya lagi nih. Cara orang yang hadir tadi supaya beli formulir. Gimana caranya? Nah, ini ada beberapa buku yang bisa jadi referensi ya. Ada buku sekali lagi buku yang pertama strategi marketing itu mengungkap semuanya. Buku loyalitas mitra. Nah, jadi kita bisa menggait mitra-mitra kita untuk beli formulir di tempat mitra kita. Jadi mitra kita apa namanya formulirnya di sana ya mungkin kasih diskon gitu ya formulir 100.000 tapi 50% atau 30% untuk sekolah tersebut misalnya gitu ya tapi harus didiskusikan dengan Dewan Syariah formulirnya 300.000 30%-nya kan 100.000 sendiri untuk sekolah tersebut. Nah, jadi kita bisa bekerja sama itu selama kita punya membuat mitra-mitra kita bagus ya, loyal terhadap kita. Nah, juga di aspek orang beli formulir itu adalah pelayanan kita. Ketika mereka datang, pelayanan kita luar biasa. Kita bisa meyakinkan ya kepada orang tersebut ya baru datang sudah sediain minuman diajak diskusi pulang-pulang mereka membawa brosur banyak ya brosur prestasi siswa brosur prestasi sekolah prestasi guru kegiatan-kegiatan sekolah dan yang lain. Nah, ini biasanya akan menjadikan orang untuk membeli formulir. Nah, di buku yang keempat nih hati-hati nih. Buku yang keempat ini adalah problematika PPDB. Buku ini membahas masalah-masalah PPDB.
Nah, mulai muncul masalah itu biasanya di saat meyakinkan. Orang untuk hadir itu hanya hadir aja itu dia. Tapi ketika mau beli formulir, nah biasanya muncul masalah. Makanya saya secara khusus menulis buku problematika PPDB ini, yaitu di masa meyakinkan dan di saat memastikan. Jadi ketika mau beli formulir itu, orang tua itu kadang-kadang jadi ragu. Misalnya orang tua ingin memastikan, kalau mau beli formulir kan memastikan ini apakah sekolah ini atau pesantren ini layak untuk anak saya. Dia datang ke toilet, toiletnya kotor ya Allah. Nah, toiletnya kotor gini, anak saya nggak mau ke toilet kalau di sini nggak jadi. Nah, jadi problematika pertama adalah OB-nya harus betul. Gitu. Problematika kedua ketika tanya, misalnya ketika tanya tentang sekolah kepada satpam, kepada sekolah, kepada guru yang ada di situ, gimana Pak mengajar di sini Pak? Wah capek saya. Wah ini problematika selanjutnya ya, gurunya tidak bisa meyakinkan. Nah mulai muncul nih, makanya saya sengaja nulis aspek problematika ya, karena seringnya bukan seringnya ada aja masalah-masalah yang timbul yang kita harus antisipasi supaya tidak terjadi di sekolah kita. Nah, apa saja yang perlu dilakukan supaya orang tua yang datang ke tempat kita beli formulir. Nah, ini ada membuat website interaktif, ada riset, ada monitoring evaluasi rutin, ada nomor 4 itu product knowledge, ada prestasi keunikan. Nah, kita punya apa namanya product knowledge atau prestasi keunikan di sekolahan kita ini kita ungkap, kita jelaskan sedetail-detailnya kepada orang tua. Ya ini contoh di sini ada Pak Kiai Said nih ya. Di sekolahnya itu kalau sekolah hadir itu orang tua hadir itu berpotensi banget jadi beli formulir. Ini di sekolahnya Pak Kiai Said ini bagus betul. Apa namanya? Hadir beli gitu. Nah, mungkin memang paket untuk menjelaskannya banyak. Nah, sehingga orang semakin yakin bahwa menyekolahkan datang ke pesantren kita, ke sekolahan kita, kemudian mereka membeli formulir. Ini strategi-strateginya ada 21, 23 sampai 12. Kemudian ada 19 tambah untuk pembiayaan, promosi dan yang lainnya. Nanti kita bisa diskusikan. Terakhir, nah, kita masuk di strategi memastikan. Memastikan itu setelah beli formulir kan kita berharap orang tua tersebut booking atau melunasi. Nah, ini bagaimana strategi memastikan? Ini tahapan agak agak menantang ya, karena kan kalau formulir kan biasanya cuma 200.000, 100.000, 30.000 ya. Ya memang ada sih formulir 1 juta, sejak nemuin ada sekolah yang formulir 1 juta, ada 500.000, tapi biasanya jauh lebih kecil daripada booking ya. Kalau yang formulirnya 300.000 biasanya bookingnya 3 juta ya. Kalau formulirnya 200.000 biasanya bookingnya 2 juta misalnya gitu. Nah kalau yang formulirnya 1 juta jadi biasanya bookingnya 10 juta ya. Jadi booking mempengaruhi jumlahnya. Jadi jauh berkilaan 10 kali lipat lebih dari formulir. Maka tantangannya lebih berat lagi, ya. Kalau menghadirkan ke beli formulir kan dari 0 rupiah menjadi 100 atau 200 rupiah. Nah, kalau 200.000. Kalau formulir ke melunasi ke booking dari 200.000 menjadi 2 juta. Nah, itu kan tinggi sekali. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini sekali lagi di buku strategi apa namanya marketing PPDB, di situ diungkap pelayanan prima. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan prima sebaik mungkin. Misalnya pelayanan prima itu salah satunya gini. Kan orang tua kan bayar tadi kan formulir 200.000 ya. Nah kemudian ketika orang tua mau booking 2 juta, nah jangan sampai bukan jangan sampai ya, upayakan ketika orang tua bayar 2 juta, orang tua itu pulang bawa sesuatu. Misalnya bawa baju seragam, misalnya bawa buku paket, misalnya bawa buku buku yang kira-kira ekuivalen ya, yang kira-kira sebanding dengan harga 2 juta itu. Jadi jangan sampai pulang cuma bawa kwitansi aja. Nah, ini
Ini namanya pelayanan prima. Ya, nggak ada ruginya kok. Kalau misalnya nggak jadi sama kita, tapi kebanyakan kalau udah booking jadi. Kalaupun nggak jadi, mereka kan bawa seragamnya seragam sekolahan kita. Nah, terus bawa buku-buku, buku panduan sekolahan kita, buku karya guru-guru kita dan yang lain. Jadi kira-kira sepadan dengan harga 2 juta itu. Yang terakhir ada buku namanya buku strategi captive market. Captive market itu adalah bagaimana meyakinkan yang internal. Ini buku captive itu. Internal itu begini. Kan biasanya sekolah itu ketika teman-teman punya MA atau punya SMA, biasanya ada SMP-nya kan di sekolah teman-teman. Nah, ketika ada SMP-nya, SMP kelas 9 itu adalah captive market. SMP di sekolahan kita sendiri ini garap dengan serius. Nah, ini ada buku khusus negara tentang itu, misalnya tentang dibahas tentang di dalamnya tentang pembiayaan ya. Pembiayaannya mendapatkan treatment khusus. Tapi sebenarnya kuncinya bukan di pembiayaan, tapi lebih kepada kesinambungan pendidikan. Pendidikannya harus berlanjut, hafalannya misalnya dari sanawiyah atau dari MTS atau dari SMP ya, itu 10 juz. Nah, ketika masuk SMA kita, maka hafalannya menjadi 20 gitu. Jadi berlanjut pendidikannya. Berlanjut pendidikan itu jauh lebih penting dari berlanjut keuangan. Karena kalau berlanjut keuangan itu orang tua udah tahu, ini orang tua kita udah mampu. Kalau udah mampu masuk SMP kita, SMA kita mampu kok. Kalau udah mampu masuk SMP kita, SD kita, SMP kita mampu. Kalau bisa mampu KTK kita, insya Allah SD kita mampu. Jadi secara keuangan mereka tidak masalah. Tetapi apakah pendidikannya berlanjut? Nah, ini jadi PR. Di TK anak kita sudah hafal setengah juz. Masuk SD dari Anas lagi, dari awal lagi, dari awal lagi. Apa bedanya antara alumni dari internal sama alumni dari luar? Ini captive market ini harus digarap serius. Nah, apa aja strateginya? Nah, strateginya sekali lagi untuk supaya ini ada macam-macam, ada produk knowledge ya, ada bakat prestasi, prestasi keunikan dari silaturahmi, akses decision maker, sampai kebijakan-kebijakan terkait dengan diskon ya. Nah, kita banyakin diskon tuh di momen ini, misalnya diskon tahfiz, diskon uang pangkal, diskon tanda jadi, diskon diskon bilingual yang bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab, diskon sang juara pernah jadi juara apa dan yang lain lah, silakanlah dikreasi diskon-diskonnya. Nah, itu 4 tahapan PPDB kita sebagai salah. Jadi yang pertama tadi persiapannya benar-benar sebelum PPDB dibuka. Setelah itu baru masuk ke tahapan menghadirkan sebanyak mungkin orang hadir ke sekolahan kita. Baru pastikan kalau bisa yang hadir itu beli formulir. Itu namanya strategi meyakinkan. Nah, yang terakhir adalah yang beli formulir itu kalau bisa booking menjadi strategi memastikan. Nah, ini ada 3 tahapan penting ya di sekolah. Biasanya tahapan ini perlu eh, apa namanya diperhitungkan biasanya nih. Yang pertama di 2 bulan pertama kuatkan di media sosial. Media sosial. Sekarang ini adalah di bulan Desember. Ini sudah mulai transisi ya dari media sosial ke mitra. Kalau yang PPDB-nya dari bulan September atau awal Oktober. Kalau yang PPDB-nya dari September udah buka atau 1 Oktober udah buka, maka bulan ini, bulan Desember menuju Januari ini sudah mulai perpindahan dari fokus ke media ke mitra. Nah, nanti ketika kita sudah fokus ke mitra, di akhir, di bulan Maret, kita fokus ke meet up. Meet up itu adalah ketemu langsung calon siswanya. Jadi ketemu, diajak apa namanya, kunjungi ke rumahnya dan yang lain. Ini meet up ya. Jadi ada media sosial secara khusus, termasuk media cetak sebetulnya. Kemudian ada mitra dan meet up. Terakhir, saya ingin menyampaikan tentang aspek ini, Pak Hidayatullah, sebelum ada diskusi ya. Saya mohon maaf ini waktunya agak panjang ngobrolnya ya. Nah, ini adalah aspek yang penting bagi sekolah Islam. Ini tidak ditemukan di sekolah lain, kecuali sekolah Islam. Tidak ditemukan di tempat lain, kecuali di pesantren. Di negeri, di sekolah-sekolah nasional, sekolah-sekolah internasional, nggak bakalan ditemukan ini. Ini yang disebut dengan strategi keberkahan. Jadi strategi keberkahan itu yaitu strategi
yang kita yakini bahwa sukses dan tidaknya PPDB kita, ini di buku ini saya ungkap ya, sukses dan tidaknya PPDB kita ini, kita yakin itu dari Allah. Kita harus yakin itu bahwa Allah lah yang mensukseskan, yang menggagalkan, yang menunda, yang memberhasilkan, yang memudahkan semua terkait dengan PPDB ini. Kita harus yakin itu. Nah, ini berawal dari apa namanya diskusi sederhana tentang sholat istisqa ya. Jadi ada yang mengkomplain ya kalau di apa namanya di media-media itu, ngapain sih pada sholat istisqa gitu? Kalau waktunya hujan ya hujan, waktu masanya masa masa hujan ya hujan, nggak usah disisqa istisqa segala. Toh nanti waktunya hujan ya hujan. Gitu. Nah ini karena orang nggak percaya. Tapi beda dengan orang yang melakukan istisqa. Sholat istisqa ya dia yakin betul yang menurunkan hujan itu Allah. Makanya ya minta pada Allah. Gitu. Nah itu keyakinan. Nah konsep quit itu muncul dalam PPDB kita juga. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah model PPDB yang berbasis pada berkahan ini ya. Jadi memang tidak rasional ya, susah merasionalkannya. Apa hubungannya antara sholat dengan turun hujan? Itu agak susah ya. Walaupun bisa juga tapi agak susah. Apalagi ketika dalam sholat istisqa itu harus banyak istighfar dan tobat. Istighfar, banyakin istighfar, banyakin banyakin tobat sama Allah, banyakin muhasabah, banyakin ingat-ingat dosa. Pokoknya udahlah, pokoknya kita nggak mau komitmen janji untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu. Kita minta ampun sama Allah. Nah, setelah proses minta ampun itu, lalu kemudian kita minta hujan. Apa hubungannya antara hujan dengan istighfar? Apa hubungannya hujan dengan taubat? Nah, bagi yang nggak yakin nggak dapet. Gitu. Nah, untuk itu PPDB ini ada aspek ininya. Nah, contoh begini ya. Nah, ini ada cerita lagi yang lain bahwa ada sebuah pesantren, ini dari teman ya ceritanya ya, dari teman ada sebuah pesantren yang saat itu karena pesantren ya yatim duafa ya, itu susah, lagi kesusahan ya, donasinya agak lambat gitu. Nah, lalu sang kiai berpikir untuk mencairkan semua dananya yang ada. Setelah dicairkan kan ngambil di ATM itu kan 50 sama ratusan ribu ya. Nah, lalu kemudian ditukerkan ke pom bensin, ditukerin dengan 5.000, 5.000, 10.000 gitu ya. Ditukerkan dengan uang-uang yang kecil gitu. Nah, uang yang kecil tadi kan jadi banyak ya. 100.000 kan jadi 10, kalau 10.000. Kalau 5.000 kan jadi 20 kan. Nah, kemudian santrinya itu ke sekitar masyarakat sekitar. Kemudian menyampaikan ke masyarakat dengan memberikan tadi uang 5.000, 10.000, 15.000 ke masyarakat, terus menyampaikan, maafin pesantren ya Nek, maafin pesantren ya Kek, maafin pesantren ya Pak Bu, gitu. Maafin Pak Kiai, maafin kami santri-santri mungkin ada salah gitu ya. Enggak ada salah, enggak apa-apa. Ini a- ada dari Pak Kiai gitu ya. Nah, ternyata di pesantren itu habis itu donasinya bagus. Ya, jadi tapi ya memang ini murni keberkahannya. Tidak bisa dilogikakan, agak susah dilogikakan. Nah, apa aja program-program yang tidak bisa dilogikakan itu ya. Nah, ini saya ada 40 strategi di buku sederhana ini. Pertama 15 untuk yayasannya ya. Yayasannya harus komitmen sama anak buah, anak tim-tim pimpinannya, guru-gurunya. Ayo kita sering-sering istighfar, budaya istighfar, sholat taubat, istiqomah dalam beribadah, tadi yang meminta maaf, bersedekah dan selanjutnya. Kemudian ada 15 program untuk pimpinan, nggak gibah ya, nggak tajasus ya, peduli, kemudian istighosah ya, apa kegiatan-kegiatan ya, kalau Muharram berarti santunan anak yatim. Kemudian 6 program untuk guru karyawan, nggak kepo ya, sholat jamaah, tuker kado ya kayak gitu gitu tuh. Jadi membangun bersama. Kemudian
4 program keberkahan untuk siswa, misalnya kajian orang tua ya, siswa dan orang tua kajian, Jumat Berkah dan yang lainnya. Jadi ada sekitar 40 strategi keberkahan. Ini strategi yang perlu perlu dilakukan oleh sekolah-sekolah Islam, karena itu yang membedakan sekolah Islam dengan sekolah-sekolah non-Islam yang lain adalah salah satunya model strategi keberkahan ini ya. Demikian Ustadz, itulah semoga ada manfaatnya kita diskusi ini ya. Saya kembalikan ke Ustadz Hidayatullah kalau ada yang tanya dari teman-teman. Silakan. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas pemaparannya. Ilmu baru ini bagi kita semua yang saat ini tengah menghadapi saat-saat PPDB tentunya ya, bagi semua teman-teman. Jadi semuanya atau sekolahnya atau pondoknya saat ini sedang proses PPDB. Ada yang sudah terpenuhi, barangkali ada juga yang masih setengahnya, ada yang masih 1-2 barangkali. Afwan Ustadz, suaranya kurang jelas Ustadz. Kurang jelas. Baik, Suara Pak Hidayatullah jelas? agak mengecil. Oke, jelas sekarang. Silakan. Sekarang ya maaf ketutup tangan sebenarnya tadi. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab dan sharing, kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bisa mengisi presensi terlebih dahulu bagi yang belum. Dari 281 ya, tadi sampai ada 285 orang yang hadir, baru beberapa saja yang sudah mengisi presensi, ada sekitar 200-an ya. Yang belum silakan untuk bisa mengisi presensinya. Kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah ngisi, kami ucapkan terima kasih, dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat silakan bisa menghubungi admin. Baik Bapak Ibu semua, sangat menarik dan akan lebih seru lagi diskusi kita apabila kita bisa berdiskusi, berkomunikasi dua arah. Baik Bapak Ibu semua, kami juga mohon bantuannya bagi Bapak Ibu bisa mengoffkan dulu sementara untuk audionya ya, Insya Allah. Dan untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para peserta webinar di malam hari ini untuk bisa menyampaikan diskusinya, sharingnya, pertanyaannya kepada narasumber kita. Silakan untuk sesi tanya jawab kita buka dari sekarang. Silakan. Baik, kesempatan pertama ini sudah ada yang angkat tangan. Yang pertama kami berikan kepada Ibu Nur Hayati Tanjung. Silakan bisa menyebutkan nama dan asal sekolah serta daerahnya. Silakan Ibu Nur Hayati Tanjung, kami persilakan. Silakan Ibu. Baik, apakah ada Ibu Nur Hayati? Baik, kalau tidak ada kami berikan. Ya Ibu Baik Nur Pak. Hayati. Baik Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan malam ini kami dan juga ilmu ini adalah ilmu yang sama Pak. Mohon maaf Ibu, suaranya terputus-putus. Untuk pertanyaan. Suaranya putus Ibu, mohon bisa didekatkan. Sudah jelas Pak? Ya sudah Ibu. Baik. Pertanyaan kami Pak, setiap lembaga itu biasanya punya tantangan masing-masing gitu. Nah, sedangkan di yayasan kami berasal dari Lampung Selatan. Kami adalah Kepala Madrasah MI di Lampung Selatan, tempatnya di Kalianda. Bagaimana kita mengatasi apabila tantangan itu ada dari dalam, terutama dari komponen yayasan. Jadi ada beberapa komponen dari yayasan biasanya kurang mendukung dari program-program yang dicanangkan oleh
kami di MI gitu Pak. Bagaimana kita menghadapi tantangan yang dari dalam dari komponen yayasan ini. Gitu Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Hayati dari Kalianda, Lampung. Silakan Ustadz, bisa langsung ditanggapi atas pertanyaan Ibu Nur Hayati tadi. Baik. Tadi di dua aspek terakhir ya, yaitu di saat bagaimana orang yang hadir itu beli formulir dan yang sudah beli formulir itu booking. Nah, di situ tersebut buku problematika PPDB. Saya sengaja memunculkan buku itu di dua tahapan tadi karena kadang-kadang muncul problemnya itu yang disampaikan oleh Bu Nur. Jadi ya, kadang-kadang problemnya itu dari yayasan. Dan tidak sedikit problemnya dari pimpinan sekolah, tidak sedikit juga problem dari guru, dari karyawan, dan yang lainnya. Jadi muncul problem itu dari beberapa pihak. Nah ini perlu diantisipasi, perlu dipahami bahwa jangan sampai itu muncul problem itu. Jadi teman-teman membiasakan untuk membuat list ya, membuat list hal-hal yang eh, perlu dijauhi ya ketika kita PPDB. Kalau bisa jangan ini, jangan ini, jangan ini. Nah ini perlu dilakukan minimal pada saat PPDB ya minimal. Walaupun sebenarnya tidak harus pada saat PPDB ya, di setiap saat ya. Contoh ya, ketika ada sekolah adiwiyata ya, pada saat kunjungan ya jangan bakar sampah misalnya ya. Tapi ada juga kadang-kadang lagi kunjungan dibakar sampahnya. Waduh, kita langsung blacklist tuh. Nah, sama dengan PPDB. Jadi ketika kita memutuskan sudah mulai buka PPDB, pastikan jam-jam tertentu itu kebersihan nomor satu. Ya, terutama di toilet. Nah, itu tolong tolong dijaga betul ya. Makanya saya nyebutin problem-problem itu. Problem yayasan juga ada ya. Saya tidak menafikan ada problem yayasan. Misalnya problem yayasan itu ini contoh saja ya, tapi saya yakin tidak terjadi di Bu Nur. Problem yayasan itu tidak bersyukur dapat segini, nggak ada tuh ucapan terima kasih dari yayasan gitu ya. Ya apa namanya targetnya dapat bulan September dapat 5, teman-teman dapat 7 ya, ya yayasan ucapin makasih lah. Alhamdulillah bulan ini kita sesuai melebihi target gitu ya. Moga-moga tidak hanya sekedar makasih ya, diajak makan bersama. Kira-kira gitu lah. Nah, itu apa namanya? Kadang-kadang yayasan itu taunya sukses. Kalau nggak sukses pokoknya marah, tapi kalau sukses ya biasa saja. Kira-kira gitu. Nah, ini kadang-kadang problem di yayasan. Jadi saya harus akui memang kadang-kadang ada problem di yayasan. Namun percaya saja Bu Nur, yayasan itu insya Allah mereka itu apa namanya pasti mensupport kepada PPDB sekolah, ya pasti mensupport. Hanya memang kadang-kadang mensupportnya pada aspek tertentu, tidak di aspek lain. Misalnya mensupportnya aspek yang teman-teman ketika berkunjung gitu disupport ya, diberikan bensin dan macam-macam. Tapi aspek yang lain tidak, misalnya kegiatan mengundang mengundang sekolah lain, mitra-mitra, kemudian mengeluarkan biaya tertentu itu mikir-mikir. Nah, biasanya juga ada aspek itu. Tapi secara umum biasanya yayasan itu support. Secara umum biasanya support. Tapi sekali lagi ya bisa jadi yayasan memang ada potensi punya masalah di situ, apa namanya tidak tidak mendukung ya, karena tadi saya sampaikan di buku problematika PPDB itu salah satunya yayasan juga. Nah, saran saya adalah membuat list, jadi eh, problem-problem PPDB ini di list gitu ya. Ini kalau bisa tidak ada ini, kalau bisa tidak ada ini, kalau bisa tidak ada ini, upayakan ada ini, kira-kira gitu. Nah, sehingga itu sampaikan aja ke yayasan ya, sampaikan ke semua pihak gitu.
Nah, terakhir tadi yang saya sampaikan ya penting di aspek yang keberkahan. Nah, Bu Khadijah kan tadi di sekolah apa namanya di MI kan, Madrasah Ibtidaiyah. Nah, jadi program keberkahan ini insya Allah ini punya punya manfaat yang tinggi lah. Jadi di situ misalnya ada memancing rezeki ya. Memancing rezeki itu kalau kita punya keinginan tertentu itu banyakin sedekah. Nah, banyakin sedekah biasanya Allah akan bantu keinginan kita. Saya yakin teman-teman punya cerita semua ya. Saya juga punya cerita dan yang lain punya cerita. Ketika kita punya niat tertentu, punya harapan tertentu, sudah kita segera bersedekah. Cari orang yang betul-betul layak untuk menerima sedekah kita. Ya tentu sedekah yang terbaik itu pada yang terdekat. Menyedekahi jauh-jauh orang-orang yang tidak mampu, ya ternyata guru-guru kita, karyawan kita juga kategori tidak mampu, malah kita nggak salurin ya. Jadi ya kita menyalurkan kepada yang dekat kita. Ya kan memang perintahnya begitu ya, kepada yang lebih dekat. Nah, jadi program apa keberkahan tadi ya eh, apa eh, memancing rezeki itu menurut saya menarik untuk dilakukan di sekolah-sekolah Islam. Nah, biasanya aspek ini yang melakukan adalah yayasan, karena yang punya uang yayasan ya. Ya, salah satu sekolah di Bekasi itu, ini mungkin ada yang hadir di Pak Sugeng itu setiap hari Jumat itu kantor yayasannya itu penuh dengan beras, minyak macam-macam itu ya. Jumat itu biasanya langsung disebar ke masyarakat-masyarakat sekitar. Nah, itu salah satu adalah bagian daripada apa namanya mancing rezeki. Menurut saya itu menarik ya. Jadi biasanya yayasan yang kalau yayasannya biasanya concern ke aspek ini, aspek keberkahan, ya saya agak yakin apa namanya apa yang menjadi harapannya bisa tercapai insya Allah. Itu mungkin jawaban Bu Nur Hayati ya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya dan semoga tadi Bu Nur Hayati dari Kalianda Lampung bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita dan semoga bisa diambil hikmah serta faedahnya tentunya. Dan kita akan berikan kesempatan untuk bertanya kedua kepada Bapak Abu Khadijah. Silakan berikan kesempatan kepada Bapak Abu Khadijah untuk bisa menyalakan audionya. Dipersilakan. Silakan. Pertanyaannya, kalau misalnya kita punya sekolah, tapi sekolahnya sekolah yang baru gitu. Kalau sekolah yang lama kan lebih gampang promosinya, Pak. Tapi kalau sekolahnya masih baru gitu, dari awal itu seperti apa? Baik, Abu Khadijah dari daerah mana? Kapan? Kurang terdengar suaranya, Bapak. Bekasi, Bekasi Oh, Cikarang. Bekasi. Oh, baik, baik. Terima kasih. Silakan Ustaz, saya langsung diberikan tanggapan tadi bagaimana strategi promosi atau strategi pemasaran untuk sekolah baru. Silakan, Ustaz. Oke. Mohon maaf saya tadi sempat terpental ya. Eh, apakah suara saya cukup jelas Pak Hidayatullah? Cukup, cukup jelas, Ustaz. Baik, Jelas ya, sorry tadi untuk agak pertanyaannya terpental. pertanyaannya dari Abu Khadijah, saya review kembali. Saya Tadi sudah menangkap kelewat Pak Hidayatullah. pertanyaan. Oh ya, baik. Oh Ya, ya, baik, baik. Silakan. pertanyaannya kan sekolah baru ya. Ya. Nah, baik. Memang tadi yang saya sampaikan, sekolah baru itu pasti akan kuat di promosi. Ya, jadi kan tadi saya sampaikan eh, yang bagus itu di mutu KPM. Jadi kalau mutu KPM-nya itu bagus, ya apa namanya
tidak perlu serius banget promosinya, otomatis banyak orang yang hadir ke tempat kita atau mutu pelayanannya. Tapi kalau sekolah baru kan belum dikenal mutu KPM-nya. Pelayanannya juga belum terasa kan karena apa namanya masih baru. Maka kekuatannya ada di promosi. Nah, ketika promosi agak serius penangannya Ustadz Abu Khadijah. Nah, saya rekomen untuk menggunakan digital marketing. Digital marketing itu sebenarnya tidak susah ya karena kita menggunakan media sosial yang ada. Ya, jadi media sosial dikuatin. Ada IG ya, ada ya moga antum berkenan untuk menggunakan TikTok misalnya. Kemudian ada YouTube, Facebook ya, Telegram gitu. Nah, yang cukup sekarang membudaya biasanya di IG. IG itu cukup tinggi ya. IG cukup tinggi, tapi kalau di kota, di kalau di daerah biasanya IG, tapi kalau di kota besar biasanya YouTube kuat dan TikTok. Nah, itu menjadi menjadi kekuatan media. Jadi serius sih aspek itu, aspek itu. Nah, teman-teman itu sebenarnya di aspek media sosial itu memungkinkan untuk beriklan. Jadi misalnya kita punya prestasi anak kita ya. Nah, kita buatkan flyernya, masukkan di IG, dan IG-nya yang IG berbayar khusus flyer itu. Nah, insya Allah banyak yang akan mengakses. Sehingga concern kita adalah bagaimana mereka kenal, tahu sekolahan kita. Tahu dulu, tahu dulu. Nah, karena tahu dulu biasanya ya konsentrasinya pada digital marketing. Nah, moga-moga antum bisa WA saya itu ada buku apa namanya branding sekolah itu bicara bicara banyak tentang digital marketing. Bagaimana memaksimalkan IG, memaksimalkan YouTube, memaksimalkan TikTok dan beberapa media sosial yang lain. Jadi menurut saya media sosial dikuatkan. Nah, banyak cara juga sebetulnya untuk bisa guide juga tokoh ya branding ya. Istilahnya dompleng ya. Ya kalau kita lihat misalnya ya saya nggak ngomong politik tapi ya supaya menjadikan contohnya mudah. Misalnya partai-partai tertentu, partai kecil ya, itu dompleng ke partai besar misalnya itu namanya apa namanya menggunakan ya kalau contohnya beginilah, tapi ini contohnya nggak tepat juga. Teman-teman kan tahu pohon apa namanya benalu ya. Nah, dia hidup kan nempel di pohon besar gitu. Tapi jeleknya benalu itu mematikan pohon yang besar, itu jangan. Nah, antum bisa bermain di situ Ustadz Abu Khadijah. Jadi misalnya di apa namanya di tempat antum itu ada ustadz yang cukup tenar nggak gitu. Nah, bagaimana ustadz itu bisa antum jadiin sebagai brand ambassador gitu. Ya pastikan ustadz itu lebih tenar daripada sekolahan kita ya gitu. Nah, kalau kebalik ya nanti malah salah. Ustadznya nggak begitu tenar malah menggunakan sekolahan kita. Jadiin brand ambassador dan yang lain. Jadi itu penting untuk untuk apa masuk supaya kita masuk ke pasar mereka. Jadi sekali lagi fokus ke digital marketing karena itu murah ya. Kemudian yang kedua cari tokoh-tokoh sekitar situ yang kemudian antum ikut bersama tokoh itu. Domplengin sekolah antum bersama dengan tokoh itu. Misalnya begitu. Eh, itu menarik ya. Beberapa sekolah melakukan itu supaya cepat tenarnya di sekitar itu. Demikian Ustaz Abu Khadijah, moga-moga membantu. Baik, terima kasih untuk narasumber atas jawabannya dan ucapkan terima kasih juga untuk Abu Khadijah tadi yang sudah bertanya terkait dengan strategi branding, strategi pemasaran untuk sekolah yang masih berusia muda. Ya. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Sugito. Silakan untuk Bapak Sugito bisa menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ada ketemu. Awan Ustadz. Biasanya dari Kudus ya Ustadz. Iya. Sugito ya. Sugito, SMK Lukman LHQ dari Kudus.
Salam dari Pak Usman. Baik, pertama Ustadz, Waalaikumsalam. apa yang sampaikan Ustadz luar biasa, Masya Allah. Itu ternyata banyak sekali ngepas sama diri saya, banyak yang kurang dari saya dan kurang greget itu bagi tim itu, karena kan semua tergantung kepalanya, Insya Allah. Yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini saya tanyakan terkait dengan meyakinkan Ustadz. Secara internal, yang pertama, secara internal itu ini kan kita satu lokasi antara SMP, SMK dalam satu lokasi yang Nah, tadi disinggung oleh Ustadz bahwa kita harus meyakinkan kepada SMP kita yang notabene adalah satu lokasi di mana setiap hari berinteraksi dengan kita, SMP, SMK, di masjid juga bareng dan seterusnya tiap hari. Nah, mungkin dari situ apakah muncul keengganan dari anak santri untuk melanjutkan ke SMK kita? Karena ketika kita menyampaikan hal tersebut kepada santri kita, itu ya di hadapan kita sih ya, tapi akhirnya kami tekankan kepada orang tua tergantung kepada si anak. Kembalikan seperti itu. Si anak kami tanyakan lagi, ternyata juga kita belum mampu untuk merekrut hanya paling 10% dari jumlah santri kita yang di lokasi pondok kita SMP Lukman Al-Hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, secara eksternal, kita rupanya juga belum mampu menghadirkan secara optimal. Langkah ini kami antisipasi dengan kita semacam dalam tanda petik mengekspor anak-anak kita yang kelas 11, kelas 12, kita kemas, kita branding dengan belajar dengan kakak atau SMK mengajar ke SMP MTS sekitar kita. Nah, apakah hal ini juga efektif? Artinya ketika menghadirkan dibandingkan menghadirkan maupun kita mendatangi calon-calon santri kita. Itu Ustaz, ada dua Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dito ini sebenarnya merendah juga ya karena apa namanya pengalamannya sudah sangat baik ini ya, luar biasa ini. Beliau itu totalitas untuk apa namanya untuk sekolah. Ya, pertama di aspek meyakinkan ya. Jadi upayakan agak kuat di riset. Kalau kita captive itu kuatkan di riset. Ya, kita memberikan riset kan mudah ya. Karena kan anak-anaknya kan ada di kita ya. Jadi kan yang anak SMP tadi kan satu lokasi ya dengan kita ya. Jadi kita bisa ketemu setiap hari kan nama mereka itu. Jadi kuatkan di riset. Riset itu misalnya tanyakan sama mereka gitu. Apa namanya? Apa yang kalian banggakan dari SMP yang sekarang? Apa yang disukai gitu. Oke. Ya. Di waktu yang sama juga apa yang tidak disukai. Tapi pertanyaan untuk apa yang tidak disukai, caranya jangan apa yang tidak disukai ya mereka biasanya nggak mau jawab. Tetapi sebutin aja hal-hal yang disukai dari sekolah. Satu, fasilitas. Dua, gurunya. Tiga, apa gitu ya. Nah, nanti Ya. yang paling sedikit yang tidak di checklist itu yang paling tidak disukai sebetulnya. Oh, Itu ya. logikanya dapat ya, dapat. Jadi Ya. yang paling banyak itu yang disukai, yang paling sedikit itu tidak disukai. Nah, basis riset itulah kita membuat program. Basis riset. Dan riset itu juga tidak hanya untuk anak ya, tapi Ya. untuk orang tua. Karena SMP masuk SMA itu sudah SMP, SMK atau SMA ya, itu sudah 50-50. Setengah orang tua, setengah anak-anak. Tapi kalau SD ke SMP itu 70%-nya di orang tua. Gitu ya. Tapi kalau TK ke SD itu hampir 100%-nya di orang tua itu. Gitu. Apalagi kalau TK ya. Jadi
sekali lagi kalau SMP ke SMA itu sudah 50-50. Anaknya punya juga peran. Jadi ada kan riset, sebanyak mungkin riset gitu. Sering juga nggak apa-apa, cuman ngeriset pakai ini. Orangnya juga ada di situ. Iya. Jadi di riset apa maunya anak-anak dan apa maunya orang tua dikuatin. Karena banyak sekolah yang menggratiskan uang pangkal masuk itu gratis ya, padahal orang tua nggak butuh itu, gitu. Yang orang tua butuhkan itu karakter anak-anaknya, misalnya. Anak saya nggak berubah nih karakternya selama 3 tahun di sanawiyah. Nah, ngapain saya melanjutkan ke aliyahnya gitu? Ya udah pindah aja ke sekolah lain, pesantren lain kan kira-kira kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu ya kita kuatkan karakter. Nah, jadi sekali lagi lakukan banyak riset, Pak. Kita nanti bisa wa-waan lah ya. Bagaimana kita bisa Ya. membuat beberapa pertanyaan riset-riset yang terkait dengan anak-anak kita. Nah, jadi langkah kita basisnya riset. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, menghadirkan atau menghadiri itu sama aja sebetulnya. Jadi kalau menghadirkan itu kan kita bagaimana orang datang ke sekolahan kita. Kalau menghadiri itu kan kita datengin sekolah itu kan sama aja ya presentasi ya. Nah, dua-duanya itu apa namanya dilakukan, bukan dua-duanya memilih ya, tapi dua-duanya dilakukan aja. Kita menghadiri sekolah-sekolah, kita juga menghadiri. Nah, menghadiri itu polanya upayakan mereka membutuhkan kita. Nah, beberapa sekolah itu kan tidak melakukan itu. Jadi menghadiri itu datang ke kalau misalnya antum SMK berarti datang ke SMP kan? Iya. Datang ke SMP. Sebentar ini saya charger dulu. Mau Iya. habis. Oke. Misalnya datang ke SMP, kemudian memberikan brosur, bawa kue misalnya gitu ya. Nah, itu kan nggak begitu dibutuhin sama mereka gitu. Jadi kalau bisa program yang tadi cukup bagus ya. Apa namanya SMK bisa Nah, ngajarin materi tertentu gitu ya. iya. Cuman upayakan itu ada pilihan ya. Jadi jangan hanya satu. Jadi misalnya apa namanya kan tidak hanya pendidikan yang bersifat SMK-an ya. Iya. Kadang-kadang kekuatan antum itu di Lumanul Hakim itu kan karakter. Iya. Jadi bisa menawarkan tuh ke SMP itu pendidikan karakter. Misalnya ya, pelatihan 1 jam anak supaya sholat tidak diperintah lagi. Wah, itu mantap sekali kalau antum bisa gitu. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa semangat sholat tanpa diperintah misalnya. Nah, itu tawarin tuh ke SMP. Wah, itu SMP mantap banget nih kira-kira gitu. Atau pelatihan 1 jam bagaimana anak itu berterima kasih sama guru-guru. Wah, itu langsung gurunya langsung ini. Pelatihan 1 jam supaya anak mengenal kepala sekolahnya tanpa tak terlupakan seumur hidup misalnya gitu ya. Itu kepala sekolahnya langsung ya udah pelatihan cepetan Pak gitu. Nah, jadi buat program-program yang itu dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Nah, kalau kita sudah masuk apa program yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut ya, kita kan akan menjadi captive lagi tuh. SMP itu akan menjadi apa senang dengan kita. Jadi basisnya apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang kita mampu ya. Apa yang mereka butuhkan. Nah, nanti SDM antum kan banyak banget tuh ya. Iya. Bukan dari SMK-nya saja ya, antum bisa kontak Ustadz Usman kan minta apa Iya. aja dikasih lah kayaknya kira-kira Iya. gitu. SDM untuk membantu promosi. Iya. Nah, jadi gitu. Jadi upayakan memprogram yang mereka butuhkan. Itu mungkin Ustadz kita ya. Semoga ada Oke. manfaatnya. Amin. Saya kalau Ustaz. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak Sugito atas sharingnya. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya juga bisa mengambil pelajaran dari pertanyaan Bapak Sugito tadi dan Amin. juga jawaban dari narasumber. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kepada penanya terakhir. Baik, karena waktu kita sudah berada di penghujung, kita berikan kesempatan kepada Ibu Mega Masita. Silakan, Ibu Mega Masita, kami berikan kesempatan. Nah, Ustaz, jazakallah khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, Ustadz, sekolah kami kan cukup baru ya, baru 3 sekolah SD dan baru ada 3 angkatan, 3 tingkat gitu, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau untuk untuk strategi kita ke TK itu kita belum pernah, dan kami ingin mencoba. Pertanyaannya, bagaimana cara menawarkan sekolah kami ke TK gitu ya Ustadz, strateginya bagaimana ya? Hidayatullah, jika berkenan, yang lain menyampaikan semua pertanyaannya Pak Hidayatullah. Nanti saya bisa jawab secara bersama-sama ya. Saya khawatir nanti teman-teman sudah lama menunggunya sampai jam 12 malam nanti. Jadi masing-masing semua sampaikan aja pertanyaan. Pertanyaan Bu Mega sudah kita tangkap. Silakan yang lain. Pak Hidayatullah bisa bantu ya untuk mengkondisikan. Mana ada ini? Baik, kepada Bapak Sona atau Ibu silakan. Biar dia nanti dirangkum jawabannya. Baik, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan tidak menyalakan kamera Ustaz ya. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Saya mau menanyakan perihal kayak masukan lah Ustaz ya. Jadi bagaimana masukannya kepada ya bahasanya orang yang berada di bawah atau mungkin guru untuk menyampaikan kepada yayasan strategi marketing yang benar. Artinya strategi marketing yang benar itu seperti ini sehingga orang atasan itu dia ngerti satu jalan dengan kita gitu loh, satu visi misi dengan kita. Jadi nanti ketika kita jalan untuk marketing sekolah, untuk branding sekolah, kita juga disupport sama atasan, baik itu kepala sekolah ataupun jajaran yang lainnya begitu. Mohon masukannya Ustadz, itu bagaimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Baik. Untuk selanjutnya kita tampung dulu saja. Ya, betul. Silakan. Lanjut. Silakan. Untuk berikutnya kami berikan kesempatan kepada Miss Novi 29. Silakan, Miss Novi 29. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam. Wah, ini mah yang punya sekolah mahal nih. Iya. Silakan. Saya Bu Novi, panggilannya biasanya Miss Novi, cuman saya mau minta beberapa sarannya. Saya bukan kepala sekolah, saya cuma guru biasa. Saya mengajar di SD Al-Azhar Semarang. Ya. Sekolah kami sudah 20 tahun dan selama ini relatif tidak ada saingan sebenarnya gitu. Karena ada kelas bilingual, ada kelas tahfidz. Namun yang terjadi tahun ini adalah di depan sekolah kami itu ada sekolah baru yang membidik pasar yang sama. Depan sekolah. Jadi mereka itu sekolah dari Jakarta yang membuka cabangnya, MHIS kalau nggak salah, International School. Artinya selama 1-2 tahun mungkin kami tidak akan ada saingan, cuman 3, 4, 5 tahun bisa jadi ini akan jadi masalah gitu. Dari sisi persaingan bisnis dan itu bagaimana sarannya dari Pak Dokter ya, agar kami ini bisa bertahan lebih lama lagi gitu. Itu saja. Salam Yakuza Pak Dokter. Terima kasih. Salam balik ya. Yakin usaha sampai insya Allah. Baik, untuk selanjutnya gimana? Apa mau langsung dijawab dari Pak Dokter atau kita tampung lagi? Ada 2 pertanyaan lagi. Satu lagi boleh? Oh, satu lagi. Ini ada dari pesantren keluarga di Lampung ini, Pak Fitri ya. Ini kalau bisa pengalaman nih karena sukses itu, aliannya keren banget itu. Pak Fitri mungkin ada komen, kasih inspirasi ke kita. Silakan. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sangat menarik dan ini memang
beberapa materi yang sedang dibutuhkan oleh satuan pendidikan dan mudah-mudahan menjadi satu semangat baru untuk kita di PPDB. Ada sebuah pertanyaan Pak Dokter, khususnya di daerah saya itu, sementara masyarakatnya itu secara umum orientasi setelah selesai pendidikan menengah atas itu orientasinya orientasi kerja. Jadi kalau selesai dari SMA atau sederajat, mereka orientasi orang tua dan si anak itu ya kerja. Sedangkan kami ini kan di madrasah aliyah gitu. Kalau kita lihat kan tujuan dari madrasah aliyah bukan ke arah sana, tapi keberlanjutan pendidikan mereka di tingkat berikutnya. Nah, untuk menyikapi ini bagaimana Pak Dokter? Karena ternyata setelah ini kita rasakan, baik itu melalui riset ataupun secara langsung, cukup berpengaruh. Artinya minat dan keinginan orang tua ataupun masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke madrasah kita itu cukup berkurang. Mereka lebih ke arah SMK gitu, lebih ke arah SMK. Terima kasih Pak Dokter, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengurangi rasa hormat untuk teman-teman yang masih mengacungkan untuk ngasih pertanyaan ya. Jadi luar biasa ini sampai jam 21 lewat ya. Jadi saya sekali lagi Pak Hidayatullah mohon nanti mudahkan teman-teman bisa dapat nomor telepon, siapa tahu bisa diskusi lebih panjang ya di momen-momen yang lain. Karena memang dalam diskusi kita harusnya sampai jam 9. Pertama untuk Bu Mega ya, ke TK-TK ya. Jadi polanya ke TK-TK Bu Mega. Pertama kan antum Bu Mega kan sudah punya anak kelas 1, 2, 3. Dan saya yakin yang kelas 1, 2, 3 tadi itu sudah ada TK sebelumnya. Jadi Bu Mega datain tuh TK-TK mereka. TK-nya dari mana aja. Nah, kemudian Bu Mega WA kepada TK yang bersangkutan. Kita mau silaturahmi, mau cerita tentang progres anaknya yang di sekolahan kami. Kita mau mengucapkan terima kasih, kita mau silaturahmi. Saya yakin mereka akan buka pintu. Karena menceritakan anaknya yang sekarang sekolah di tempatnya Bu Mega. Jangan lupa kesananya bawa kue, bawa apa gitu, cerita. Nah, nanti kalau hubungannya sudah sangat baik dengan TK tersebut, jadikan itu mitra untuk supaya semua alumni TK di situ masuk ke SD-nya Bu Mega. Nah, itu cara untuk membangun komunikasi dengan TK-TK. Nah, dengan TK yang lain juga memungkinkan. Nah, tapi dengan cara yang lain ya. Tapi menurut saya gunakan yang sudah menyekolahkan dulu di sekolahnya Bu Mega ya. Jadi kelas 1, 2, 3 tadi kan dari biasanya ada muncul satu kelas itu ada 10 sampai 15 TK itu ya. Nah, jadi kita bayangin kalau ada 3 kelas itu bisa sampai 30-an TK. Nah, kalau menghubungi 30 TK, mitranya 30 TK, insya Allah PPDB-nya tidak susah, insya Allah. Kemudian yang kedua, dari Pak Ustadz Sona ya, tentang bagaimana mengkomunikasikan dengan atasan ya. Memang tadi saya nulis tentang problematika PPDB itu salah satunya ya memang kadang-kadang atasan yang bikin gregetan gitu ya. Tapi bagaimana kita mengkomunikasikan ya? Saran saya komunikasinya pakai riset. Setinggi apapun jabatannya ya. Misalnya jabatan paling tinggi itu adalah ketua yayasan. Ketua yayasan itu juga agak ngeri kalau berhadapan dengan orang tua. Nah, jadi lakukan riset. Pak Sona lakukan riset.
riset kepada orang tua. Apa yang diinginkan orang tua? Nah, kemudian presentasikan itu hasil risetnya ke pimpinan. Pertama, pimpinan pasti pengen mendengar apa hasil risetnya. Yang kedua, jadikan momen itu untuk memberikan nasihat bagi pimpinan antum. Jadi cara menasehati itu dengan cara begitu. Sampaikan risetnya. Contohnya, orang tua banyak komplain nih tentang masalah keuangan. Mengapa sih keuangannya begini, begini, begini? Nah, itu yayasan itu langsung, atau pimpinan kita langsung, oh iya ya, ini kira-kira gitu. Jadi gunakan hasil riset untuk memberikan masukan ke atasan. Jangan pendapat teman-teman. Kalau pendapatannya Pak Sona, mereka mengatakan siapa lo gitu kalau bahasanya orang Jakarta ya. Tapi kalau hasil riset, insya Allah mereka akan dengar. Insya Allah. Karena kan riset biasanya tidak hanya satu dua orang yang isi agak banyak. Jadi itu cara untuk menasehati atasan itu adalah basisnya riset. Riset dari orang tua secara khusus itu insya Allah mereka dengar. Kemudian untuk Bu Novi ya, jadi ya memang sisi positifnya ya, Bu Novi, kalau Bu Novi mau beli handphone kan tidak mau ke toko yang cuma satu handphone kan, maunya ke mall yang tokonya handphonenya banyak gitu kan. Ya sisi positifnya orang pada datang ke situ semua nanti. Itu jadi kawasan sekolah, kira-kira gitu. Jadi kalau mau sekolah ya di situ gitu. Kalau mau beli handphone ya ke mall yang handphone semua. Kalau mau beli laptop ya mall yang ada yang jualan laptopnya banyak. Jadi manfaatnya ketika daerah kita ini diminati oleh para investor-investor sekolah, itu manfaatnya dari daerah kita menjadi kawasan pendidikan. Nah, pada konteks itu, maka inovasi kreativitas itu menjadi tinggi. Kan Bu Novi jadi mikir sekarang kan, waduh, kita harus berpikir lebih nih. Ya Allah memberikan kemudahan ya kita jadi berpikir jadi mencari inovasi-inovasi baru karena ada kompetitornya. Kalau nggak ada kompetitornya kan jadi nggak mikir. Jadi ini sisi positifnya supaya berkembang lagi itu Al-Azharnya Bu Novi. Walaupun saya lihat Al-Azhar Semarang sangat baik ya untuk progres-progresnya. Ya moga-moga dengan adanya sekolah sebelah Al-Azhar itu menjadikan Al-Azhar Semarang itu bisa ngalahin Al-Azhar Jabodetabek semua gitu. Jadi nanti pusat Al-Azhar jadi di Semarang ya, bukan di eh, sentra premier atau di mana yang di Jakarta. Kemudian tuh Pak Fitri ya. Jadi ini sebenarnya Pak Fitri ini harusnya cerita ini ya. Karena saya banyak belajar dari sekolah yang antum pimpin ya. Dulu itu kan sekolah antum ini kan yang besar sanawiyahnya, sekarang yang besar aliyahnya karena aliyahnya dipegang antum. Jadi ini harus apa namanya? Harus diceritakan ya. Apa namanya? Bukan berarti sanawiyahnya menurun, tapi aliyahnya yang begitu hebat ya. Nah, sehingga tadi kita berlawanan ya, bukan berlawanan, mendapat tantangan di mana masyarakat kita itu sudah pengennya kerja, kerja, kerja dan kerja. Nah, ini memang kita harus ini makna kolaborasi menjadi penting. Ya, Pak Fitri selama ini kan mungkin kolaborasi selama ini kan tantangannya bagaimana menjadi percontohan sekolah percontohan di Ma'arif dan itu sudah menunjukkan menjadi percontohan. Nah, sekarang tantangan antum adalah bagaimana aliyah-aliyah itu bisa terkolaborasi menjadi satu, terus ketuanya antum, komunitas aliyah Lampung Timur gitu. Nah, kemudian roadshow, bahwa pendidikan agama itu jauh lebih penting daripada walaupun Pak Gito itu SMK ya, tapi ya jadi itu kolaborasi ya, kolaborasi dengan apa namanya dengan sesama sekolah-sekolah Islam yakinkan. Kadang-kadang kolaborasi ini menjadi pentingnya. Ya contoh lah, contoh saja apa namanya kegiatan ketika
ketika hari guru ya. Nah, apa namanya, ikatan guru dan macam-macam itu kan bergerak gitu. Ketika ngomongin tentang ini P3K ya, P3K yang masuk akhirnya orang-orang sertifikasi, bukan orang apa namanya, bukan apa namanya honorer. Nah, akhirnya kolaborasi atau organisasi honorer itu bisa berjuang. Nah, ini momen antum untuk membuat organisasi aliyah di apa namanya pesantren dan aliyah di Lampung Timur. Antum pimpin dan kemudian besarkan itu, insya Allah apa namanya SMK kalah pamor nanti dengan antum ya. Sekali lagi makasih Pak Fitri, dan saya mohon maaf ya teman-teman yang lain, ini harusnya sampai jam 21 ya. Ini sudah jam 21:34 ya Pak Ida itu loh. Ya moga-moga kita bisa diskusi di momen yang lain. Terima kasih semuanya, dan saya kembalikan ke Pak Ida itu loh. Baik, terima kasih Pak Dokter, Masya Allah, dan juga rekan-rekan penanya tadi dan semua peserta webinar di malam hari ini. Terima kasih. Terwacanakan dalu niki agendane kumpulan. Ya, terima kasih. Mohon maaf, live dulu. Assalamualaikum. Perjuangan buat konsolidasi. Kalau ini dikonsolidasikan. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi pada kegiatan di malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh guru kita, narasumber kita, menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga membawa perubahan tentunya kepada cara mengajar kita, tata manajemen di sekolah kita masing-masing, dan semoga tentu memberikan dan membawa dampak positif bagi perkembangan pendidikan di negara kita. Dan selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, silahkan masih ada waktu untuk bisa mengisi presensi di link yang sudah kami share di grup dan juga di kolom chat. Dan bagi Bapak Ibu semua yang menginginkan e-sertifikat, silahkan bisa menghubungi nomor admin. Dan bagi Bapak Ibu guru, para kepala sekolah, para pengelola lembaga pendidikan, ketua yayasan, direktur pendidikan, dan lain sebagainya yang menginginkan untuk bisa diskusi lebih intensif dengan narasumber kita, kami persilahkan dengan cara menghubungi nomor admin kami. Insya Allah beliau siap untuk bisa diskusi lebih lanjut dengan Bapak Ibu semua, terutama di materi ini, insya Allah ya, yang sekarang tentu lagi hangat-hangatnya menjadi topik rapat, topik pembicaraan Bapak Ibu semua di sekolah ya, terkait PPDB tentunya. Dan insya Allah beliau siap untuk memberikan saran, masukan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu semua, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu guru semua di acara webinar malam hari ini. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang sudah berkenan hadir, dan bagi para penanya yang belum sempat kami berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya, kami mohon maaf karena terkait dengan masalah waktu yang tadinya sampai pukul 21, namun qadarullah ya, alhamdulillah kita sudah melewati waktu 30 menit ya. Dari 21 sudah 21.30. Namun semoga kelebihan waktu ini bisa menambah wawasan dan ilmu bagi kita semuanya. Bapak Ibu semua, kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Namun sebelumnya, Pak Dokter silakan untuk diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu sebelum ditutup. Kesimpulannya terima kasih teman-teman masih tetap bertahan sampai hampir jam 10 ya. Itu aja. Saya kembalikan ke Pak Hidayatullah. Baik, terima kasih Pak Dokter. Dan sekali lagi, semoga kita bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya di tema yang lebih menarik, tema yang lebih hangat lagi tentunya. Dan saya atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Dokter. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.